Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kali ini saya akan berbagi sedikit memahami apa sih itu Instagram untuk teman-teman yang mungkin baru saja belajar Instagram ya. Nah, ini materi ini sangat basic dan sebenarnya sih sangat mudah. Yang penting teman-teman tetap bersemangat dan mau terus belajar seperti itu ya. Nah, Instagram itu sosial media yang mengutamakan visual berupa gambar atau video. Nah, di situ memang mereka itu fokus sekali untuk menampilkan kualitas gambar dan video yang sangat baik seperti itu, karena setiap media sosial itu ada ciri khasnya sendiri-sendiri. Seperti Facebook, Instagram, Twitter itu mereka memiliki ciri khas sendiri-sendiri. Nah, kebetulan untuk Instagram sendiri itu dia memang ditampilkan khusus untuk istilahnya itu memanjakan penglihatan, ya, memanjakan penglihatan untuk orang-orang yang lagi mencari lagi boring gitu kan. Jadi mereka lebih suka masuk Instagram untuk melihat video atau melihat gambar seperti itu. Jadi untuk menghibur Jadi di sini memang sangat minim interaksi, karena di sini memang tempatnya itu untuk mencari inspirasi kayak gitu. Inspirasi dan nonton kata-kata yang singkat tapi penuh makna seperti itu. Jadi untuk inspirasi serta memanjakan penglihatan seperti itu. Nah, di Instagram sendiri karena memprioritaskan visual, nah ini dari segi kuota memang agak lumayan boros untuk pemakaian kuota, serta memang karena tampilannya itu sehingga menarik setiap audiens yang mereka yang lebih menengah ke atas seperti itu. Jadi di Instagram ini para pemainnya atau para penikmatnya itu adalah orang-orang yang menengah ke atas. Nah, karena mereka memang kurang suka berinteraksi, tapi mereka suka mencari inspirasi kayak gitu. Jadi Instagram ini sebenarnya memang sangat bagus ketika kita berjualan, tapi dengan caranya yang elegan kayak gitu. Caranya elegan, bukan caranya kita menjual tapi tidak serasa menjual. Jadi tidak menjual tapi dengan mereka tidak merasa dijual seperti itu. Itu yang namanya nanti soft selling. Jadi kita istilahnya itu berbagi tips-tips. Nah, kemudian nanti yang akan selling. Nah, ini seperti itu mungkin ya pengenalan tentang Instagram. Nah, di fitur-fitur Instagram sendiri di sini ada macam-macam fitur ya. Yang pertama adalah ya ini adalah feed, di mana setiap semua postingan dari orang-orang yang kita ikutin itu akan muncul di sini. Seperti itu. Ini postingan ini juga tergantung kebiasaan kita juga gitu kan. Habit kita itu sering buka apa, nah itu konten-konten yang seperti itu yang akan muncul seperti itu. Jadi ketika kita buka kesehatan, maka konten-konten tentang kesehatan yang akan muncul. Ketika kita sering buka kecantikan, maka konten-konten tentang kecantikan perawatan wajah itu akan muncul. Nah, itu dipengaruhi oleh hashtag biasanya. Nah, di sini saya akan berbagi sedikit saja tentang bagaimana sih caranya posting di Instagram gitu kan, dan apa yang sedang trending saat ini. Nah, di dalam Instagram itu ada macam-macam fitur ya. Yang pertama itu kita bisa lihat di sini ketika teman-teman lihat tanda plus di sini di paling pojok atas ya. Di sini itu kita akan membuat sebuah konten seperti itu. Nah, ketika kita masuk ke
post tadi dan kita masuk ke konten. Nah, ini di bawah sini ya, di bawah sini ada berbagai pilihan seperti itu. Berbagai pilihan. Yang pertama adalah postingan. Nah, postingan ini yang berbentuk gambar seperti itu ya, gambar atau feed. Video juga bisa ya, video juga bisa, cuma lebih ke kotak ya, dia tampilannya kotak kalau yang postingan. Nah, sedangkan cerita ini yang nanti akan menjadi history ya, history di Instagram, yang ada di atas kayak gitu. Nah, kemudian adalah reels. Nah, reels ini yang lagi trending saat ini karena engagement itu orang bisa mengakses video kita itu lebih luas, jadi lebih gampang viralnya di sini. Ini berbentuk video yang durasinya sekitar 15 detik sampai 30 detik kan ya, maksimal 1 menit kayak gitu. Jadi 60 detik itu sudah maksimal seperti itu. Terus kemudian di sini ada siaran langsung. Nah, siaran langsung ini ini ketika kita mau sharing-sharing secara langsung ya, terutamanya. Nah, ini mungkin jarang juga dipakai, tapi ketika mau dipakai juga silakan. Nah, saya berbagi menu-menu di sini ya. Yang pertama adalah home feed, di mana postingan follower orang-orang yang kita follow akan muncul di sini. Kemudian kita searching. Nah, ini kolom searching ini adalah bukan orang-orang yang kita follow, tetapi di sini lebih ke kebiasaan kita. Jadi kita itu sukanya itu ngeklik konten apa gitu. Ketika kita sering mengklik konten tentang dakwah, maka yang akan muncul ya kayak ini, yang ada kata-kata dakwahnya misalnya. Jadi biasanya itu mengikuti di deskripsinya kayak gitu, kata-kata motivasi atau kata-kata, nah di sininya itu biasanya kita klik. Nah, ini yang akan mempengaruhi, hashtag ini akan mempengaruhi gitu, akan mempengaruhi muslimah. Nah, jadi yang berkaitan dengan muslimah maka nantinya akan muncul semua di kolom pencarian ini ya. Jadi di sini tuh bukan orang yang kita follow, tetapi lebih ke akun publik yang hampir mirip-mirip yang sering kita buka gitu, yang sering kita apply kayak gitu. Nah, yang kemudian di sini ada reels. Nah, di sini reels itu berbentuknya video ya, video panjang. Ini sebenarnya sebentar. Di sini tuh sebenarnya tuh hampir mirip TikTok ya. Cuman Instagram ini dia mengoptimalkan visual gitu kan, lebih jernih, serta kontennya itu lebih natural gitu ya, lebih natural, lebih jernih. Jadi dia mengunggulkan kejernihannya seperti itu. Jadi ketika konten kita semakin jernih, semakin bagus, itu akan disukai oleh Instagram dan like-nya banyak seperti itu. Nah, kemudian yang sebelah sini ini adalah marketplace ya, marketplace. Jadi di sini tuh hampir mirip sama dengan Facebook marketplace. Di sini adalah orang yang jual-jual segala macam di situ kan. Nah, kalau ini masih jarang saya pakai, tapi ketika teman-teman mau pakai silahkan. Teman-teman kalau buat tokonya saja. Nah, kemudian di sini ada profile ya, di sini ada menu profile. Nah, di menu profile ini kita bisa editing profil kita. Ketika orang itu masuk, maka orang itu akan melihat profil kita atau rincian tentang diri pribadi kita seperti itu. Makanya kita harus cantumkan menarik mungkin gitu kan, ketika ada audiens yang masuk seperti itu. Nah, yang pertama, kita langsung saja ya. Coba kita
posting ya. Nah, kita posting untuk gambar. Ketika kita posting gambar, di sini ada menu ya. Sebentar. Jadi ketika posting itu lebih enak lewat yang sini. Sama saja sih. Semuanya ada menunya. Nah, tapi kalau ketika kita masuk ke profil, kemudian ada huruf plus di sini, maka dia ada menu pilihannya. Berbeda dengan yang tadi secara langsung ya. Pilihannya langsung di bawah, tinggal digeser. Nah, ini postingan ini berbentuk kotak yang di sini. Berbentuk kotak, bisa foto, bisa video seperti itu. Coba ketika kita posting foto, nah kayak gini saja. Pastikan fotonya memang benar-benar bagus dan jernih kalau untuk Instagram ini. Nah, ini tinggal dikasih captionnya. Captionnya apa tadi? Terkenal karena khasiatnya. Nah, kita tinggal kasih captionnya saja. Nah, captionnya kayak gini. Karena ini berkaitan dengan kesehatan, maka teman-teman bisa dikasih hashtag kesehatan, yang berkaitan dengan kesehatan, atau obat diabetes gitu kan, atau tips diabetes, tips kolesterol. Nah, ini supaya orang-orang yang sering scrolling kesehatan, baik di scrolling diabetes, nah kita akan muncul di beranda mereka seperti itu. Ini untuk yang foto ya, yang foto, nah nanti akan muncul di sini. Oke, ini selesai. Ini untuk fotonya. Oke, kemudian kita akan posting yang reels ya. Kita tinggal klik plus ini lagi, kemudian reels itu yang videonya lebar ya, lebar panjang ke full gitu ya. Videonya panjang full gitu. Jadi kita harus posting video yang panjang gitu. Jadi seperti ini.
tambah. Nah, di sini ada menu ya, ada menu kayak panah gitu. Ketika kita klik maka dia akan berubah ukurannya kayak gitu. Ketika ukurannya video kotak maka dia akan mengotak mengecil. Nah, kalau sudah selesai ya, tadi ada menu ya. Ini kan tadi kan kita sudah upload nih. Nah, kita bingung kok munculnya kayak gini mas. Nah, ya, di sebelah kanan bawah ini ada cuplikan. Sebenarnya videonya sudah terupload karena ada di sini kayak gitu. Nah, sebenarnya kita tinggal dikasih lagu saja supaya lebih menarik ya. Kita cari musik atau biasanya sudah bawaan yang kalau teman-teman editnya via cut ya, cut. Cuman sebenarnya memang lebih bagus pakai musik yang ada di sini karena punyanya Instagram ya, jadi memaksimalkan apa yang disediakan oleh Instagram. Oke, karena agak kuratan, kita langsung saja ya di sini ya, cuplikan, klik aja. Oke, ini kalau teman-teman mau ngasih icon-icon ini bisa diklik di sini ya. Jadi kalau teman-teman mau kasih tulisan di sini tinggal diklik saja tulisannya AA ini A, nah, tinggal diklik aja. Kasih emot kayak gini ya. Nah, di sini ada stiker. Kalau yang ini sama aja ya, give stiker ya. Jadi kita tinggal nyari saja give di sini. Nah, ini bisa dipaskan. Kalau yang ini sama saja ya, stiker kayak gitu kan. Di sini sama. Oh ya. Kalau yang ini itu coret-coret ya, yang ini tadi, maaf lupa kepencet tadi ke sebelah. Ini tadi ini coret-coret. Ketika teman-teman diklik maka dia akan memilih pakai pensil atau pakai gitu kan, pensil. Jadi untuk mencoret-coret kayak gini. Ini coret-coret ya. Kalau mau dihapus pilih yang ini eraser, yang dihapus. Gitu. Kalau sudah kita ini tombol centang ya. Kalau tidak jadi kita pilih ini supaya tidak diterapkan, jadi hilang seperti semula. Klik, nah hilang kan. Nah, kemudian kita pilih centang. Di sini kita bisa kasih macam-macam efek ya. Di sini efeknya, efek dari gambarnya ya, yang bisa berubah hitam putih. Nah, tinggal teman-teman sesuaikan saja. Sini disediakan macam-macam. Saya tidak usah pakai, kita original, kita kasih audio juga bisa. Ini kita bisa tambahkan audio yang kita simpan atau audio lainnya.
Oke, keberatan ya, nanti tinggal teman-teman dikasih sendiri saja. Saya pakai yang ini saja asli ya. Kemudian kalau sudah, teman-teman tinggal klik berikut yang ada di bawah ini, berikut. Nah, ketika teman-teman klik yang di sini, ini usahakan diaktifkan ya, supaya nanti di beranda juga muncul, di profil kita juga muncul. Kalau ini di centangnya ini dimatikan kayak gini, maka nanti tidak akan kelihatan di beranda Facebook kita. Jadi teman-teman harus dipastikan aktif. Ini foto profil tidak usah ya. Audio asli, oke. Nah, kalau sudah kita bagikan. Nah, oke. Setiap postingan Instagram itu akan muncul di sebelah kiri atas. Nah, ketika kita posting lagi, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Terus seperti itu, sebelah kanan, maka dia akan bergeser sebelah kanan gini terus. Kemudian dia akan muncul ke bawah lagi terus kayak gini. Maka dia akan muncul terus. Nah, jadi susunannya nanti ketika kita posting, maka dia akan geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini, geser ke sini. Jadi teman-teman disesuaikan seandainya mau memperbaiki warnanya kayak gitu. Nah, teman-teman bisa disesuaikan supaya nanti tampilan yang di sini juga rapi gitu. Nah, jadi sekarang hijau, jadi 3 ya, 3 hijau, nanti zona kuning, nanti masuk ke sini merah. Jadi sini hijau, kuning, merah, klik lagi hijau, maka dia akan ke sini hijau, kuning, hijaunya ke sini merah, merah. Jadi dia akan bisa sejajar seperti itu ya. Jadi 3 yang dipatenkan seperti itu. Oke, sebentar saya hapus dulu aja semua ya. Soalnya saya tidak akan posting lagi. Hapus dulu. Jam-jam segini nah kan, dia muncul lagi kan di sini kan. Nah, saya hapus lagi. Oke, kalau sudah kita bisa posting cerita. Nah, cerita ini nanti akan muncul di beranda sini ya. Nah, ini cerita ini. Di sini cerita orang-orang yang saya follow di sini. Nah, ketika kita mau buat di sini nanti muncul di beranda orang-orang, maka kita tinggal bisa langsung klik sini ya. Gambar kita ini klik sini, nah ini akan langsung ke cerita. Atau bisa langsung kalau yang pakai plus ini ya, yang plus ini maka akan di sini ya. Ini sama saja, tinggal teman-teman lebih enak yang mana, pakai yang di sini atau yang pakai yang di bulat tadi kayak gitu. Yang di bulat tadi teman-teman harus ke sini dulu, kemudian nah ini paling atas. Kalau yang mau pilihan ini aja, bentar. Ini ada huruf plus ini udah pilihan. Ini tinggal dipastikan ini si cerita ya, yang bawah ini digeser-geser kayak gitu, sama saja. Nah, contoh kita membuat cerita, saya biasanya lebih enak lewat sini ya dibanding lewat yang sini. Saya lebih suka lewat sini, sama aja. Oke, cerita kayak gini. Ini juga sama, ini bisa foto ataupun video yang panjang kayak gini. Jadi dia akan berbentuk panjang seperti ini maksimal. Nah, diusahakan gambar-gambarnya yang full kayak gini. Ketika kita sudah selesai atau seperti biasa ya, kita kasih tulisan, kita kasih namanya macam-macam stiker di sini, tagar. Nah, tagar ini sama dengan hashtag ya, khasiat gitu ya.
Oke, ini akan sama yang tadi, hashtag akan berpengaruh nanti ke orang-orang gitu. Nah, kalau sudah, nah di sini sebenarnya ini ngetak teman kita ya. Ini tidak usah. Nah, sudah, ini langsung saja klik ini, kirim ke cerita. Nah, cerita sini saja ya, jangan dikirim ke teman kita gitu. Nah, ini ketika kita bagikan ke cerita Anda, ini cerita Anda. Nah, ini teman terdekat, teman-teman yang sering chatting sama kita dari Facebook sendiri yang memiliki ini orang-orang yang follow akun kita. Kita bikin saja ini bagikan cerita. Nah, kalau sudah kita klik selesai. Nah, otomatis dia akan muncul di sini, nih downloading. Nah, jadi kita klik lagi, otomatis kita tidak akan membuat, tapi kita akan melihat postingan yang sudah kita buat kayak gitu. Nanti ketika mau buat lagi, ya teman-teman, ini kita harus klik dulu sini, kita klik pojok lagi. Nah, ini buat lagi ya. Jadi tidak yang awal tadi ketika tidak ada postingan maka kita langsung membuat. Kalau yang ini harus klik lagi seperti itu. Ini jadi cerita. Ini hanya berapa menit ya, 30 detik kalau nggak salah. 30 detik. Jadi sangat cepat sekali. Jadi jangan panjang-panjang ya. Kita lanjut. Setelah itu sorotan ya. Sorotan itu akan muncul di sini. Ini kan profil kita nih. Ketika kita klik di sini, maka di sini akan muncul profil kita. Nah, di sini ada sorotan. Yang bulat-bulat ini, ya, sorotan ini. Sorotan ini berfungsi untuk ketika ada orang masuk. Nah, ini untuk kayak display ya. Kayak display berkelompok-kelompok kayak gitu. Nah, kita tinggal tambahkan saja. Kita tambahkan sorotan cerita. Nah, ini semuanya ini yang ada di sini itu sebenarnya itu tadi ketika kita sudah posting di story maka dia akan muncul di sini. Kayak gitu. Jadi kita setelah kita posting di sini ya, di story sini, nah, maka dia akan ini sama saja ini sorotan yang bawah ini. Ini sama saja dengan yang tadi. Ketika kita diklik, nah, maka dia akan dikelompokkan ke mana ini? Contoh kita ke sini ya, kita masukkan ke sorotan gitu aja. Ini buat sendiri nanti. Nah, kayak gitu. Ini ditambahkan ke sorotan. Oke. Jadi nanti akan muncul di sini. Kita klik, maka dia akan muncul di sini. Nah, kan? Ini yang tadi kita masukkan tadi kan belum ada. Oke. Kalau sudah, nah, Mas, ini sorotannya bisa ditambah, bisa. Jadi teman-teman bisa, kalau mau buat gelembungnya lebih banyak, ini kan cuma 1, 2, 3, 4 ya. Tambah lagi tinggal di sini. Ini digeser saja pojok, tambah baru. Nah, seperti itu. Di sorotannya berbeda lagi nih. Contoh saya klik yang ini ya. Ini kita kasih namanya adalah promo spesial. Promo spesial. Jadi yang taruh di sini itu istilahnya kayak kalau di nah, ini dia akan muncul di depan ya, promo spesial. Jadi seperti kita ketika masuk ke mall terus kemudian ada display promo-promo yang paling di depan, nah itu di sini sama saja. Jadi ketika ada orang masuk, nah, dia bisa cek nih di sini. Nah, di sini harus sesuatu yang menarik. Ketika ada promo, di sini dikelompokin, ini nanti ditambahin yang promo semuanya.
Jadi nambahnya kayak tadi ya, kayak tadi kita plus, kita sorotan cerita. Ini cerita-cerita yang pernah kita upload ya dulu-dulu, cerita yang pernah kita upload dulu-dulu. Ini muncul di sini kayak gitu. Ini tinggal kita diklik saja nih, klik sini, tinggal selanjutnya ya, selanjutnya. Oke, selesai. Ini dia akan ngumpul di sini, dia akan buat baru lagi. Oke, selanjutnya kita ke posting video IGTV ya. Video IGTV ini sebenarnya sama saja kayak Reels, cuman dia bisa panjang durasinya bisa 6 menit, 10 menit kayak gitu. Jadi ketika teman-teman ada video panjang nih 5 menit, 10 menit, nah teman-teman tinggal ini aja upload di video IG kayak gitu. Ini panjang di sini. Ini jadi teman-teman bisa posting video yang panjang banget. Ini sama saja nanti akan muncul di sini juga. Muncul di sini ya. Nah, kelompoknya itu ada di sini. Kalau yang ini itu yang halaman utama, jadi semuanya akan muncul di sini, baik Reels, video TV atau postingan biasa. Tapi kalau yang di sini ini sudah sendiri-sendiri Reels dikelompokkan di sini. Ini khusus Reels, yang video-video pendek 1 menit. Nah, yang di sini adalah IGTV, dimana ini videonya panjang durasinya panjang, sekitar 2 menit ke atas, 2 menit 6 menit gitu ya. Nah, kemudian di sini ada fitur yang slide ya, gambar-gambar gitu ya, gambar-gambar yang bisa digeser. Nah, ini biasanya ini yang di sini itu lebih ke ini ya, jadi orang-orang yang nge-tag kita sebenarnya. Jadi ini postingannya orang lain ya, cuman karena mereka itu menge-tag kita maka akan muncul di sini. Ini postingannya orang lain, ini sebenarnya ini postingannya orang lain, cuman karena mereka itu menge-tag kita maka akan muncul di beranda kita seperti itu. Oke, lanjut lagi, kita secara langsung sudah tahu ya teman-teman, secara langsung ketika teman-teman mau live, itu tinggal di sini saja live gitu kan, seperti itu, tinggal pencet ini sudah live, langsung ditayangkan. Nah, biasanya penayangannya itu di sini ya, ada muncul ungu-ungunya gitu, live gitu kan. Oke, kemudian ini cuma panduan saja ya, panduan cara posting. Oke, cara posting kita insya Allah sudah selesai ya, cara posting ya, cara posting sudah selesai. Kemudian oke, apa aja nih, kita kemana lagi? Nah, oh ya teman-teman, pastikan akun kita ini dilihat oleh publik ya, dilihat oleh publik. Jadi ketika orang masuk ini kita sudah bisa melihat orang-orang itu. Nah, itu cara aturnya di mana? Nah, cara aturnya di sini. Cari aja garis 3 ini, klik saja di sini, kemudian kita cari ini pengaturan ya, pengaturan, kemudian ke ini privasi. Nah, pastikan akun privat ini mati, karena kalau nyala maka postingan kita tidak akan dilihat oleh orang lain seperti itu. Tapi kalau kita sudah akun bisnis, nah ini tidak bisa diaktifkan. Nah, akun bisnis itu gimana sih? Akun bisnis itu ini kita di sini bisa
fitur-fiturnya lengkap, ada fitur iklan. Nah, insight, jadi ketika kita insight, bentar ya. Nah, ini kan edit profil kan kita sudah pelajari lah ya. Ketika mengedit bio, kemudian halaman, email, terus website sama username, itu kita editnya di sini, kan ya. Nah, kemudian fitur iklan ini sebenarnya ketika kita itu iklan berbayar ya, ketika iklan berbayar nanti akan muncul di sini, begitu. Cuman ini harus terintegrasi dengan Facebook, nanti insyaallah ada waktu kita belajar juga, gitu ya. Kita kembali lagi. Dan insight ini adalah untuk menampilkan seberapa banyak sih orang yang melihat postingan kita, gitu kan ya. Postingan kita itu dilihat oleh berapa banyak orang, seperti itu. Seperti contoh ini ya, kontennya yang Anda bagikan, ini akun yang dijangkau itu adalah 726, jadi minus 52,25% dari keseluruhan follower kita ya. Akun yang berinteraksi, orang yang ngeklik atau like itu hanya 19. Total pengikut hanya 197. Nah, plus 1,5% seperti itu. Jadi ini untuk melihat ini bisa dilihat, ini orang-orang yang postingan kita itu muncul ke mana saja, itu muncul ke orang Jakarta 14%, Medan 4, ini penghitungan akun keseluruhan ya, bukan kita postingannya. Ini negaranya, tentang usianya sangat detail di sini. Jenis kelamin, laki-laki. Jadi yang paling banyak melihat postingan kita ternyata perempuan 56%, laki-laki cuma 34% yang lihat postingan. Kayak gitu. Lihat konten-konten ya. Karena konten kita ini dibagikan sama Instagram, gitu dibagikan. Nah, yang muncul hanya sekian. Ketika konten kita bagus, maka ini semakin tinggi, semakin bagus, kayak gitu. Ini yang pengikut yang melihat konten kita hanya 3 jadi follower, sedangkan bukan pengikut lebih banyak ya, 723. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti akun kita lebih banyak melihat postingan kita, gitu. Jangkauan yang paling banyak ini kan reels ini paling banyak, ini paling banter. Makanya ini orang-orang ini lagi ngeburu reels kayak gitu, karena bisa ketika kita jualan maka kita bisa viral kayak gitu. Dan untuk meningkatkan follower, sedangkan postingan hanya sedikit sekali ya. Padahal saya jarang loh posting reels itu, hanya 2 kali, tapi ini sudah mengalahkan postingan yang banyak gitu kan ya, yang sudah puluhan postingan seperti itu. Nah, impresi ini orang yang melihat gitu ya, orang yang lihat postingan-postingan kita selama jangka waktu 5 November sampai 11 November, berarti berapa hari? Sekitar seminggu kayak gitu. Jadi dalam jangka seminggu orang yang lihat 772, sekitar 5,5% minusnya. Nah, aktivitas profil, yang mengunjungi ke profil hanya 6, yang ngetuk tombol email kosong, ketukan tombol hubungan kosong, gitu. Nah, ini bisa diatur ya, berapa hari ini rentangnya mau dicek gitu kan ya. Mau dicek tinggal ini klik 1 sampai 18, atau 17 Oktober sampai 18 November. Nah, ini tinggal kalau sudah ini klik perbarui, maka kita akan muncul kan 2382 akun yang dijangkau. Jadi orang yang melihat postingan kita itu sekitar segitu 2000-an dari kurun waktu sebulan ya, Oktober sampai November, sebulan kayak gitu. Nah, ini belum tentu like ya, tapi hanya melihat saja di sini, orang yang melihat saja. Jadi bukan orang yang like, komen, itu bukan. Ini sudah lain, ini orang yang melihat postingan kita. Ini
fitur insight ya, untuk melihat postingan kita. Gitu. Nanti kita belajar lebih detail. Kita hanya sedikit-sedikit saja membahasnya, nanti bisa dibahas lebih lanjut ketika kita sudah masuk ke ranah expert. Kita masuk ke tambahkan. Nah, ini fotonya ini bisa ditambahkan di sini. Siapkan Instagram shopping, buka toko. Kalau teman-teman mau buka toko nanti bisa di sini ya, tinggal dimulai saja. Bukan akun dengan Facebook. Nah, ini harus menghubungkan akun dengan Facebook nih, karena Instagram itu sekarang sudah dibeli sama Facebook. Nah, ini nanti kita coba untuk buat nanti ya, karena ini butuh waktu tersendiri atau waktu khusus. Nanti kalau sekarang kita pakai maka akan lebih lama nanti durasinya. Oke, kita balik lagi. Kemudian kontak sini kontak kita ya. Jadi kita kontak yang kita pakai ini kontak mana nih, yaitu kontak dari Instagram kita gitu. Nah, jadi seperti ini kurang lebih ya gambaran mengenai Instagram. Yang fitur-fitur ini itu kurang penting lah ya. Nah, ini hanya penampilan saja, jarang kita pakai. Sama yang ini itu jarang kita pakai kayak gitu. Nah, oh ya teman-teman, ketika tampilannya belum seperti ini ya, belum ada insight, belum ada fitur iklan, belum ada ini. Nah, teman-teman bisa lari ke sini, strip 3 tadi lagi, kemudian ke pengaturan ya, nah kemudian ini kita ke bawah sebentar, kita ke bawah. Nah ini bukan tema keamanan. Kita klik sini, pengaturan. Nah ini ya, jadi teman-teman klik sini ya, strip 3. Ketika teman-teman mau beralih ke akun bisnis, sebelumnya kita sudah belajar cuman masih tampilan yang lama. Kemudian ke pengaturan. Oke, setelah ke pengaturan kemudian ke akun. Nah, di sini ada akun, kita klik saja. Sebentar, klik dulu akun mana, akun tadi ini ya. Ini kan sudah masuk akun, kita klik. Kalau sudah, kita lari ke bawah. Nah, di sini biasanya di sini beralih akun ke profesional. Kalau saya kan sudah ke bisnis ya. Nah di sini nanti ada pilihan, biasanya itu beralih akun ke bisnis kayak gitu. Nah, itu teman-teman pilih aja ke bisnis. Nah, ini saya bisa dikembalikan ke akun pribadi atau ke akun kreator. Nah, saya tetap masih di sini. Kalau sudah, nanti ikutin aja next. Kalau minta email atau apa, kasih saja. Kemudian kalau sudah, nanti tampilan Instagram teman-teman akan jadi seperti ini. Oke. Ya. Nanti kalau masih ada yang bingung, nanti silakan tanya lagi. Insya Allah saya sedikit bantu lah ya, semampu saya kayak gitu. Saya juga masih belajar. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita kupas tuntas lagi kalau ada ilmu-ilmu baru lagi. Nah, insya Allah kita kupas lagi. Silahkan kalau masih ada yang bingung atau mau bertanya, nanti bisa dipertanyakan. Nah, nanti bisa saya ulas sedikit. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.